Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang pelatihan, kompensasi, penilaian kerja, dan hubungan industrial. Pertama-tama saya akan perkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Novita Sari. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pelatihan. Pelatihan yaitu proses sistematis untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya di dalam suatu perusahaan atau organisasi secara lebih efektivitas dan efisien. Next. Jenis-jenis pelatihan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pelatihan manajerial, pelatihan teknis, dan pelatihan pengembangan diri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelatihan manajerial terlebih dahulu. Apa sih teman-teman pelatihan manajerial? Pelatihan manajerial adalah pelatihan untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen tim. Seperti contohnya, yaitu saya akan beri satu contoh. Seorang staf yang bekerja di perusahaan, ketika ditunjuk menjadi seorang manajer, pasti akan mendapatkan pelatihan bagaimana caranya menjadi manajer yang baik dan bagaimana caranya memecahkan masalah di dalam suatu tim. Yang kedua ada pelatihan teknis, yaitu berfokuskan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan fungsional maupun operasional. Contohnya seperti suatu pabrik membeli suatu mesin, pasti seorang operatornya akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara mengoperasionalkan mesin yang baru dibeli oleh suatu pabrik. Lalu yang ketiga ada pelatihan pengembangan diri, yaitu pelatihan untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan komunikasi, kreativitas, ataupun kemampuan interpersonal di dalam suatu individu. Lalu selanjutnya, di sini terbagi 4 tahapan pelatihan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesenjangan apa saja antara kinerja karyawan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada desain pelatihan, yaitu menentukan pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga yaitu ada pengimplementasian pelatihan. Setelah 2 tahap yang sudah dilalui, analisis dan desain, di sini ada proses pelaksanaan dari pelatihan yang telah dirancang sebelumnya. Yang terakhir ada evaluasi pelatihan, yaitu penilaian keefektivitasan dari pelatihan yang telah dilaksanakan guna untuk pelatihan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, metode pelatihan juga terbagi menjadi 3, yaitu pertama pelatihan di kelas, yaitu pelatihan yang dilakukan secara langsung dengan instruktur menyampaikan materinya di dalam suatu ruangan. Yang kedua ada on the job training, yaitu pelatihan yang dilakukan dengan karyawan melakukan tugasnya secara langsung seperti biasa melakukan pekerjaannya sehari-hari. Yang ketiga pelatihan berbasis teknologi, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui platform digital seperti webinar maupun e-learning. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola memberikan suatu link kepada karyawannya untuk dapat diakses di mana saja dan kapan saja untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Lalu selanjutnya, manfaat pelatihan terbagi jadi 2, yaitu pertama manfaat bagi individu, yaitu yang pertama dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua dapat mengembangkan karir, yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat bagi perusahaan yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas di dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua dapat menciptakan lingkungan pekerjaan, lingkungan perusahaan yang sehat. Lalu yang ketiga dapat memilah dan memilih karyawan mana saja yang berbakat dan dapat dipertahankan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan materi tentang pelatihan dari saya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Restu Nuraiza. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Novita Sari atas waktunya. Perkenalkan, saya Restu Nuraiza, ingin menjelaskan tentang kompensasi. Menurut Malay, kompensasi konteks internasional sumber daya manusia yaitu strategi dan praktik yang digunakan oleh organisasi multinasional untuk memberikan imbalan kepada karyawan di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Menurut pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa
Perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Hubungan kerjanya berdasarkan PKWK atau perjanjian kerja waktu tertentu. Kompensasi mencakup berbagai aspek yaitu seperti gaji, tunjangan, dan program pensiun. Selanjutnya, apa saja tujuan dari kompensasi sendiri? Yang pertama, menarik dan mempertahankan talenta terbaik secara global. Kompensasi yang kompetitif dan adil dapat membantu organisasi menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi di seluruh lokasi operasi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan bermotivasi tinggi. Yang kedua, mendukung strategi bisnis global. Kompensasi harus diselaraskan dengan tujuan dan strategi bisnis global organisasi. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa investasi dalam kompensasi mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, menciptakan keadilan internal dan eksternal. Sistem kompensasi internasional harus memastikan keadilan internal di mana karyawan dengan peran dan tanggung jawab yang sama di seluruh organisasi mendapatkan kompensasi yang setara. Selain itu juga harus mempertimbangkan keadilan eksternal dengan menyesuaikan kompensasi sesuai dengan tenaga kerja lokal. Yang keempat, mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan lokal. Setiap negara memiliki peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda, termasuk dalam hal kompensasi. Kompensasi internasional harus dirancang untuk mematuhi peraturan ini di semua lokasi operasi mereka. Selanjutnya, ada komponen dari kompensasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaji atau upah pokok, yaitu imbalan atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Gaji atau upah pokok merupakan komponen dasar kompensasi yang biasanya disesuaikan dengan pasar tenaga kerja lokal, tingkat keterampilan, dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan yaitu pembayaran tambahan yang diberikan untuk menutupi biaya tertentu atau sebagai kompensasi untuk kondisi kerja tertentu. Tunjangan dapat mencakup asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, tunjangan relokasi untuk karyawan ekspatriat, dan tunjangan lainnya yang relevan dengan lokasi tertentu. Selanjutnya, bonus atau insentif, yaitu tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja. Biasanya digunakan untuk memacu produktivitas dan mencapai tujuan organisasi. Ini dapat berupa bonus tahunan, insentif jangka pendek, atau insentif jangka panjang. Selanjutnya ada sistem kompensasi. Yang pertama ada penyesuaian biaya hidup. Kompensasi disesuaikan dengan indeks biaya hidup di setiap lokasi untuk memastikan daya beli yang setara bagi karyawan. Yang kedua, manajemen kinerja global. Penerapan sistem manajemen kinerja yang konsisten di seluruh organisasi untuk memastikan kompensasi yang adil berdasarkan kinerja. Selanjutnya, bagaimana penentuan kompensasi yang adil? Yang pertama, penyesuaian biaya hidup. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, biaya hidup dapat sangat bervariasi antar negara. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan indeks biaya hidup di masing-masing negara. Yang kedua, struktur kompensasi yang transparan. Organisasi harus memiliki struktur kompensasi yang jelas dan transparan dengan kriteria yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan di semua lokasi. Hal ini dapat meningkatkan persepsi keadilan dalam kompensasi. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang konsisten. Penerapan sistem penilaian kinerja yang konsisten di seluruh organisasi dapat membantu memastikan bahwa karyawan dengan kinerja yang sama mendapatkan kompensasi yang setara, terlepas dari lokasi geografis. Selanjutnya yang ketiga ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan peraturan di berbagai negara tempat organisasi beroperasi. Proses analisis pekerjaan harus dilakukan secara sistematis dan konsisten di seluruh operasi global untuk memastikan keselarasan dalam mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk setiap pekerjaan. Selanjutnya, survei gaji eksternal. Dalam lingkungan global, survei gaji eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi menawarkan kompensasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja lokal dan regional. Selanjutnya, yang terakhir, menetapkan struktur gaji. Organisasi multinasional perlu mengembangkan struktur gaji yang konsisten dan adil di seluruh operasi global. Struktur gaji harus menyeimbangkan keseragaman global dengan fleksibilitas lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruli. Selanjutnya ada penilaian kerja. Pengertian penilaian kerja, tujuan penilaian kerja, dan jenis-jenis penilaian kerja, dan metode penilaian kinerja. Selanjutnya, definisi penilaian kerja yaitu tanggung jawab dari banyak pihak yang terkait dengan sistem penilaian kinerja dalam organisasi menurut Warela dan teman-teman 2021, yang dimana aktivitas ini digunakan untuk menentukan tingkat di mana karyawan menyelesaikan pekerjaannya secara efektif.
Selanjutnya, tujuan penilaian kerja yang pertama ada pengembangan. Pengembangan itu adalah menentukan karyawannya mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut dan dapat membantu mengevaluasi hasil program pelatihan. Yang kedua ada motivasi. Motivasi itu dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab, dan menstimulasikan usaha untuk berprestasi lebih baik lagi. Yang ketiga ada perencanaan SDM, yang dimana perencanaan ini menentukan input untuk skill investoris dan perencanaan SDM lainnya. Yang keempat ada komunikasi, yang dimana komunikasi ini digunakan sebagai bahan dasar diskusi atasan dan bawahannya mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang terakhir ada keadilan. Keadilan itu digunakan sebagai alasan objektif untuk menentukan promosi, transfer, imbalan, dan pemberhentian. Next. Yang ini ada jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama ada penilaian hanya oleh atasan, yang dimana penilaian ini dilakukan secara cepat dan langsung, dan dapat mengarah ke distori karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mereka. Yang kedua ada penilaian oleh kelompok lini, yang dimana atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf, yang dimana atasan meminta satu orang atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Yang keempat, penilaian melalui keputusan komite, yang dimana manajer ini tidak lagi bertanggung jawab atas keputusan akhir, yang hasilnya didasarkan oleh pilihan mayoritas. Yang terakhir adalah penilaian oleh bawahan atau sejawat, yang dimana metode ini digunakan sebagai metode tambahan pada metode penilaian lainnya. Next. Yang terakhir ada metode penilaian kerja. Yang pertama ada penilaian kualitatif, yang dimana metode ini melibatkan penilaian subjektif terhadap kualitas kinerja seseorang. Kedua ada penilaian kuantitatif, di mana metode ini menggunakan data numerik atau angka untuk menilai kinerja mereka. Yang keempat ada metode 360 derajat, yang dimana penilaian kinerja ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat, termasuk atasan, rekan kerja sebaya, dan bawahannya. Yang terakhir ada penilaian berbasis tujuan atau MBO, yang dimana penilaian kinerja ini didasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama antara atasan dan karyawannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liza Astriani. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan industrial. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu akan saya jelaskan tentang definisi, lalu tujuan, pihak-pihak, masalah, dan penyelesaiannya. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada definisi hubungan industrial. Menurut hukumonline.com, hubungan industrial berasal dari istilah labor relation atau hubungan perburuhan. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang masing-masing ya. Jadi buruh itu adalah seorang pekerja yang menggunakan keterampilannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana mereka akan mendapatkan balasan seperti gaji, tunjangan, dan lain-lainnya sebagai imbalan dari hasil mereka, apa yang mereka lakukan. Kemudian ada hubungan. Hubungan merupakan suatu ikatan atau keinginan dari dua orang atau lebih yang dimana mereka melakukan ikatan tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Lalu di sini ada hubungan industrial ya. Menurut rembulan S 2024 pada tanggal 18 Maret menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah suatu ikatan antara para pemberi kerja atau manajemen kepada para karyawannya, yang dimana di situ ada pihak ketiga pemerintah sebagai pihak netral yang menjelaskan mengenai hukum dan kebijakan peraturan dalam hubungan industrial. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada tujuan hubungan industrial. Menurut rembulan S 2024, tujuan hubungan industrial ada 3, yakni adalah membangun kerjasama yang harmonis. Dengan membangun kerjasama yang harmonis, maka menciptakan lingkungan yang baik dan positif, yang dimana akan meningkatkan kerjasama yang baik dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah melindungi hak dan kepentingan karyawan, yang dimana mereka kalau misalnya pada suatu perusahaan tidak melindungi hak dan kepentingan karyawan, maka mereka akan dilakukan secara tidak menyenangkan. Yang dimana di sini akan memicu suatu perselisihan yang dimana akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dengan meningkatnya kesejahteraan, maka produktivitas dari suatu perusahaan tersebut akan naik.
yang dimana produktivitas tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih cepat dalam mencapai tujuan dan visi misinya. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada pihak-pihak hubungan industrial menurut Kemenko. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang-orang yang memberikan pekerjaan dan mencari orang-orang untuk menempati suatu posisi, yang dimana mereka biasa disebut manajemen ya. Lalu di sini ada pekerja. Pekerja adalah orang-orang yang menggunakan kemampuan dan keterampilan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan, yang dimana mereka telah ditetapkan posisi dan pekerjaannya sesuai dari manajemen dan keinginan mereka. Yang ketiga adalah pemerintah. Dari sisi pemerintah tersebut, mereka membuat kebijakan, perundangan, dan pasal-pasal mengenai aturan hubungan industrial. Di slide selanjutnya, di sini ada masalah hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Pasal 1 Tahun 2004, ada 4 jenis masalah industrial, yakni ada perselisihan hak, yang dimana hak mereka itu tuh tidak dipenuhi. Di sini bisa terjadi karena kesalahan dalam peraturan atau ketidaksenangan dari salah satu pihaknya. Lalu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini dapat terjadi karena kesalahan pendapat, keinginan, dan perubahan pada peraturan-peraturan yang dimana menyebabkan suatu perselisihan tersebut terjadi. Lalu yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK itu sangat lumrah atau sering sekali terjadi. Yang dimana perselisihan ini terjadi baik dari atasan atau manajemennya itu ingin menyelesaikan atau memutuskan hubungan kerja pada para bawahannya atau karyawannya. Dan begitu pula sebaliknya, karyawan yang ingin memutuskan hubungan kerja mereka kepada atasan. Yang dimana hal ini terjadi karena salah satu dari pihak tersebut tidak ingin atau tidak setuju dari pemutusan hubungan tersebut. Lalu yang keempat ada perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan. Ini perselisihan yang terjadi dalam satu perusahaan, bukan beda perusahaan. Di sini terjadi karena ketidaksetujuan atau ketidakkesepakatan terhadap suatu hal. Misalnya seperti kenaikan gaji, yang dimana para perusahaan atau serikat buruh menginginkan kenaikan tetapi tidak diberikan atau tidak digubris oleh atasan. Yang dimana di sini akan terjadi perselisihan antar serikat buruh. Di slide selanjutnya, di sini ada penyelesaian masalah hubungan industrial ya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan dapat diajukan atau diselesaikan dengan menghubungi lembaga ini. Nah, di sini ada banyak ya. Yang pertama itu perundingan bipartit. Di sini dilakukannya perundingan antara satu atau kedua belah pihak dari suatu perusahaan, baik itu dari pihak manajemennya maupun dari pihak karyawannya. Di sini pada saat ada permasalahan di slide sebelumnya, maka perundingan ini dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tempat yang lainnya. Kalau kedua belah pihak setuju, mereka akan menandatangani kesepakatan. Jika tidak setuju, maka pihak bipartitnya akan membuat suatu surat mengenai perundingan bipartit tersebut. Lalu di sini kita dapat memilih antara konsiliasi atau arbitrase. Nah, konsiliasi itu merupakan penyelesaian masalah dengan metode musyawarah, yang dimana di sini ada penengah atau konsiliator yang akan mengawasi penyelesaian perselisihan tersebut. Kalau misalnya kedua pihak setuju, maka mereka akan menandatangani dan dilihat oleh konsiliasi. Kalau misalnya tidak setuju, maka pihak konsiliasi akan membuat surat. Kemudian arbitrase. Arbitrase bersifat mengikat, yang dimana kalau misalnya ada permasalahan, mereka harus menyelesaikannya di situ juga. Kalau misalnya kedua belah pihak setuju, mereka akan menandatangani lalu diawasi oleh pihak arbitrase. Kalau misalnya mereka tidak setuju dan ingin membatalkan, mereka dapat menghubungi Mahkamah Agung. Lalu di sini ada mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian masalah menggunakan metode musyawarah ya, yang dimana di sini ada pihak mediator yang terdiri dari seorang atau lebih, yang dimana mereka akan mencoba mendamaikan antara kedua belah pihak. Yang dimana jika kedua belah pihak setuju, mereka dapat menandatangani sebagai tanda kalau sudah selesai. Kalau misalnya tidak selesai atau terjadinya ketidaksetujuan, maka mereka bisa lanjut ke pengadilan hubungan industrial. Nah, di sini mereka harus memutuskan bagaimana mereka mau menyelesaikan perselisihan tersebut.
Lalu di slide selanjutnya, di sini ada studi kasus mengenai PT Gotoh yang terjadi pada November 2022 telah melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan. Yang dimana di sini dilakukan kembali pada tahun 2023 ya, pada 10 Maret 600 karyawan mendapatkan PHK. Katanya mereka melakukan keputusan ini adalah bagian dari strategi pembaruan untuk membuat reorganisasi mereka menjadi lebih baik, lebih ramping, mengurangi biaya operasional dari banyaknya orang-orang yang bekerja dengan mereka, lalu menghindari duplikasi fungsi, memfokuskan sumber daya pada kegiatan inti, dan memaksimalkan peran teknologi. Di sini ada beberapa tawaran dukungan kepada para karyawan yang terkena PHK. Di sini ada finansial, dukungan kesejahteraan, lalu dukungan karir. Nah, di slide selanjutnya, di sini kita bisa lihat sumber-sumber referensi yang kami gunakan. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah itu ya pembagian slide kami, entah itu dari Novita Sari, Restu Nur Aiza Nyayurulyev, dan saya sendiri Liza Astriani. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.